Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan simulasi praktik peradilan perdata dengan perkara perbuatan melawan hukum antara Panji Eka Nugraha sebagai pihak penggugat melawan Sabrina Fajarwati sebagai pihak tergugat. Selamat menyaksikan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang perkara perdata nomor 12 garing PDTG garing 2024 garing Pengadilan Negeri Padang akan segera dimulai. Sebelum majelis hakim memasuki ruang sidang, akan dibacakan tata tertib persidangan. Kepada petugas sidang dipersilakan. Tata tertib persidangan. Seluruh hadirin yang berada di dalam ruang sidang. Yang pertama, diwajibkan menunjukkan sikap hormat kepada majelis hakim, para pihak, dan jalannya persidangan. Yang kedua, diwajibkan mengenakan pakaian yang rapi dan sopan. Yang ketiga, diwajibkan menjaga ketertiban dan kebersihan di dalam ruang sidang. Yang keempat, dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau benda apapun yang dapat membahayakan keamanan atau mengganggu jalannya sidang. Yang kelima, dilarang membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, atau bertepuk tangan selama persidangan berlangsung. Yang keenam, dilarang mengaktifkan alat komunikasi dan seluruh alat komunikasi wajib dalam mode inaktif atau hening. Yang ketujuh, dilarang membawa atribut atau peralatan demonstrasi ke dalam ruang sidang. Yang kedelapan, dilarang makan dan minum selama persidangan berlangsung. Yang kesembilan, dilarang merusak atau mengganggu fungsi sarana dan prasarana pengadilan. Yang kesepuluh, dilarang menghina atau merendahkan martabat majelis hakim, panitera, para pihak, saksi, ahli, atau siapapun yang hadir di persidangan. Yang ke-11, pengambilan rekaman dalam bentuk audio, foto, maupun video wajib diminta izinkan terlebih dahulu kepada majelis hakim. Demikian, tata tertib persidangan hari ini harap dipatuhi. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor perkara 012 garing perdata titik G garing 2024 garing Pengadilan Negeri Padang antara pihak penggugat Panji Eka Nugraha melawan pihak tergugat Sabrina Fajarwati. Pada hari ini, Kamis 13 Juli 2024, bertepatan di Pengadilan Negeri Padang, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Sidang hari ini adalah pembacaan surat gugatan. Baik, dari kuasa hukum penggugat, siapa saja yang hadir pada pagi hari ini? Baik, terima kasih yang mulia. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya Rahmadi Putra SHMH dan rekan saya Divya Tika SHMH yang berada di sebelah kanan saya sebagai kuasa hukum dari penggugat Panji Eka Nugraha. Terima kasih yang mulia, itulah para pihak yang hadir pada pagi hari ini. Baik, dari pihak tergugat siapa saja yang hadir pada pagi hari ini? Terima kasih yang mulia. Sebelumnya saya Miftah Hujana SHMH selaku kuasa hukum dari pihak tergugat Sabrina Fajarwati yang hadir dalam sidang hari ini. Terima kasih yang mulia, itulah pihak yang hadir pada pagi hari ini. Baik, para kuasa hukum dipersilakan untuk maju untuk memperlihatkan berita acara sumpah advokat, surat kuasa khusus, dan kartu tanda advokat kepada majelis hakim. Baik, berkas dirasa cukup, silakan kembali ke tempat. Kepada para kuasa hukum, apakah sudah melalui proses mediasi? Sudah yang mulia, namun tidak tercapai kesepakatan yang mulia. Baik, karena mediasi tidak mencapai kesepakatan, sidang dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan gugatan saudara? Siap yang mulia. Apakah saudara tergugat sudah menerima salinannya? Sudah yang mulia. Baik, pada kuasa hukum penggugat, silakan bacakan pokok-pokoknya saja. Baik, izin yang mulia membacakan sambil duduk. Silakan. Surat gugatan. Identitas para pihak. Tentang kedudukan tergugat sebagai Direktur Utama PT Jaya Padang
dalil gugatan perbuatan melawan hukum, dan tentang dalil kerugian penggugat mohon dianggap dibacakan. Tentang duduk perkara. Pertama, bahwa pada 2004 penggugat dan tergugat yang merupakan dua sahabat mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan pengembangan perangkat lunak yang didirikan pada tanggal 9 Agustus 2009 dibuat di hadapan Agus Priyatno SHMH SHMKN Notaris di Padang berdasarkan keputusan nomor PA 5/30/20 tanggal 6 Juni 2006 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusannya tertanggal 20/02/06 nomor AHU 0015 6009 AH 0101 tahun 2006. 2. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2005 melalui rapat umum pemegang saham atau yang disebut dengan RUPS, penggugat dan tergugat sepakat untuk berbagi kepemilikan perusahaan secara seimbang yang masing-masing memegang 50%. 3. Bahwa melalui RUPS tanggal 15 April 2005 tersebut, penggugat mengambil jabatan Direktur Keuangan dan tergugat mengambil jabatan sebagai manajemen keuangan dan operasional perusahaan. 4. Bahwa pada tahun 2018 penggugat mulai mencurigai tergugat karena adanya beban operasional besar yang tidak biasa. Kecurigaan penggugat meningkat pada tahun 2023 ketika penggugat menemukan bahwa perusahaan konsultan yang menerima dana tersebut ternyata dimiliki oleh keluarga tergugat. Tergugat menggunakan kuasa dalam pengelolaan keuangan dan penggelapan dana perusahaan dengan mengambil seluruh laba perusahaan yang seharusnya dibagikan sebagai dividen sebesar 134.733.526 rupiah. 5. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHP Perdata menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. 6. Mengingat tindakan tergugat yang menguasai objek sengketa secara tidak sah dan tanpa sadar hukum merupakan bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka sewajarnya apabila tergugat dijatuhi kewajiban untuk menyerahkan objek sengketa tersebut pada penggugat secara langsung dan penuh. 7. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat merupakan perbuatan melawan hukum karena terbukti tergugat tidak memiliki dasar yang sah untuk menguasai objek sengketa dan tidak mempunyai hak atas penguasaan tersebut. Akibat tindakan tersebut, penggugat mengalami kerugian karena sejak tahun 2018 tidak dapat menguasai maupun menikmati objek sengketa. Oleh karena itu sudah sewajarnya tergugat dijatuhi kewajiban untuk membayar ganti rugi imaterial pada penggugat. 8. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat tersebut menimbulkan kerugian sebesar 204 miliar rupiah 312.733.526 rupiah dengan rincian sebagai berikut. A. Laba perusahaan yang seharusnya dibagikan dalam bentuk dividen yang diambil tergugat sebesar 134.312.733.526 rupiah. B. Kerugian material sebesar 70 miliar rupiah. 9. Bahwa guna menjamin terlaksananya isi putusan dalam perkara ini perlu dilakukan penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan tergugat, baik berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak dan dengan sejenis dan jumlah yang akan diajukan pada kesempatan berikutnya. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, dengan ini penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara quo agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. 3. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian material sebesar 134 miliar 312 juta 733.526 rupiah serta kerugian material sebesar 70 miliar rupiah secara tunai dan sekaligus. Dengan putusan perkara ini tetap mempunyai kekuatan hukum sampai dilaksanakannya oleh tergugat. 4. Menyatakan tergugat tidak berhak menuntut dividen sebesar 67.156.763 rupiah. 5. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila hakim pengadilan negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih kuasa hukum tergugat. Apakah kuasa hukum tergugat dapat memahami isi gugatan? Sudah mulia. Baik, apakah sudah menyiapkan jawaban terhadap gugatan? Belum yang mulia. Kami minta waktu 7 hari untuk mempersiapkan jawaban dari kami. Baik, 7 hari dari sekarang, hari apa dan tanggal berapa Panitera? 7 hari dari sekarang, hari Kamis 20 Juli 2024, jadwalnya tersedia ya Bu? Baiklah, akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis 20 Juli dengan agenda pembacaan jawaban gugatan oleh tergugat. Kepada para kuasa hukum diperintahkan agar hadir tanpa dipanggil kembali.
Sidang dinyatakan ditunda. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor register 012 garing perdata DTG garing 2024 garing Pengadilan Negeri Padang antara pihak penggugat Panji Eka Nugraha melawan pihak tergugat Sabrina Fajarwati. Pada hari ini Kamis 20 Juli bertepatan di Pengadilan Negeri Padang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Pada pagi hari ini adalah pembacaan jawaban oleh tergugat. Apakah kuasa hukum penggugat hadir? Apakah kuasa hukum tergugat hadir? Hadir yang mulia. Kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban gugatan? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan serahkan salinannya kepada majelis hakim dan kuasa hukum penggugat. Baik yang mulia. Baik, kuasa hukum tergugat, silakan membacakan pokok-pokoknya saja. Baik, terima kasih yang mulia. Jawaban dari tergugat dalam perkara perdata nomor 012 garing PDT garing 2024 garing PN Padang. Identitas pihak yang telah dibacakan dalam eksepsi setelah membaca dengan seksama surat gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam perkara ini, kami kuasa hukum tergugat berpendapat bahwa surat gugatan yang diajukan oleh penggugat telah mengandung cacat material seperti yang dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, bahwa pada dasarnya tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat dan gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas kebenarannya. Yang kedua, kompetensi absolut, bahwa pada surat gugatan penggugat nomor 012 garing PDT garing 2024 garing PN Padang tanggal 12 Juni 2024 dalam tentang duduk perkara angka 4 sebagai berikut, bahwa tergugat menyalahgunakan kuasa dalam pengelolaan keuangan dan melakukan penggelapan dana perusahaan. Dilihat dari duduk perkara, maka objek sengketa adalah mengenai penggelapan dana. Oleh karena menyangkut mengenai penggelapan dana, maka gugatan penggugat ke Pengadilan Negeri Padang bagian perdata adalah keliru dan salah alamat. Kompetensi atau kewenangan untuk mengadili penggelapan dana merupakan kompetensi atau kewenangan Pengadilan Negeri Padang bagian pidana. Bagian dari kejahatan atas harta benda yaitu dalam KUHP adalah pasal 372 KUHP sehingga merupakan menjadi bagian pidana. Yang ketiga, gugatan penggugat tidak jelas dan kabur, bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat dianggap tidak tepat dan kabur karena dalam gugatannya penggugat tidak menguraikan secara rinci tindakan yang dilakukan oleh tergugat. Yang keempat, dalil gugatan penggugat tidak tepat, bahwa pernyataan penggugat dalam bagian tentang duduk perkara 47 yang menyebutkan bahwa tergugat tidak secara sah dapat menguasai objek sengketa dan tidak memiliki hak untuk menguasai objek sengketa adalah tidak benar. Hal ini karena tergugat merupakan pemegang saham yang memiliki hak atas pembagian dividen. Selain itu, hasil keputusan RUPS juga menegaskan bahwa tergugat secara sah dan legal untuk menerima dividen tersebut. Dalam konvensi, bahwa kami tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat, kecuali yang secara tegas menyatakan kebenarannya oleh tergugat. Dalam eksepsi, berdasarkan uraian eksepsi yang telah diuraikan, kami mohon kepada Yang Majelis Hakim yang bisa mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amat sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan seluruh eksepsi yang diajukan oleh tergugat. Yang kedua, menyatakan bahwa surat gugatan dari penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau jika majelis hakim yang meriksa dan mengadili perkara ini memiliki pandangan yang berbeda, maka kami mohon agar sekiranya berkenan menjatuhkan putusan yang mencerminkan keadilan seadil-adilnya. Sekian jawaban dari kami, Yang Mulia. Baik, terima kasih kuasa hukum tergugat. Apakah dapat dipahami kuasa hukum penggugat? Dapat dipahami yang mulia. Apakah kuasa hukum penggugat akan mengajukan replik? Ya yang mulia, kami akan mengajukan replik, tapi kami minta waktu 7 hari untuk mempersiapkan replik tersebut yang mulia. Baik, 7 hari dari sekarang, hari akan datang tanggal berapa, Panitera? 7 hari dari sekarang, hari Kamis 27 Juli 2024, jadwal yang tersedia yang mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis 27 Juli dengan agenda pembacaan replik oleh penggugat. Kepada para kuasa hukum diperintahkan agar hadir tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor register 012 garing perdata titik G garing 2024 garing Pengadilan Negeri Padang antara pihak penggugat Panji Eka Nugraha melawan pihak tergugat Sabrina Fajarwati. Pada hari ini Kamis 27 Juli bertempatan di Pengadilan Negeri Padang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Pada pagi hari ini adalah pembacaan replik dari penggugat. Apakah kuasa hukum tergugat telah hadir? Hadir yang mulia. Kuasa hukum penggugat sudah hadir? Hadir yang mulia. Baik, apakah kuasa hukum penggugat sudah siap dengan repliknya? Sudah siap yang mulia. Silakan serahkan salinannya kepada majelis hakim dan kuasa hukum penggugat. Baik, kuasa hukum penggugat, silakan bacakan pokok-pokoknya saja. Baik, izin membacakan replik dengan berdiri yang Silakan.
nomor 12 garis miring PDTG garis miring 2004 garis miring PN Padang. Dalam eksepsi, karena dalam gugatan penggugat telah menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum yang melakukan penyalahgunaan kuasa dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Hal ini telah dijelaskan dalam pasal 1365 KUH Perdata dan sudah ditegaskan dalam gugatan penggugat terkait rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh tergugat yang merugikan perusahaan. Sehingga jika didasarkan pada hal tersebut, sudah benar untuk gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Padang. Menjadi dasar, Akuo Pengadilan Negeri Padang bagian perdata memiliki kompetensi absolut sesuai dengan perkara yang diajukan oleh penggugat. 2. Penggugat menolak dalil eksepsi tergugat terkait gugatan penggugat tidak jelas dan kabur dalil gugatan penggugat keliru kabur. 3. Bahwa berdasarkan dalil dari penggugat di atas, maka penggugat menolak dalil eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam rekonvensi, perbuatan yang dilakukan pertama, penggugat menolak dalil eksepsi tergugat yang menyatakan penggugat menyembunyikan fakta-fakta, memutarbalikkan fakta di dalam surat gugatan. Kedua, perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam pasal 1365 KUH Perdata, yaitu 1. Adanya perbuatan. 2. Perbuatan melawan hukum. 3. Adanya kesalahan dari pelaku. 4. Adanya kerugian bagi keluarga korban. 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Dalam rekonvensi yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menghentikan kerugian tersebut, melainkan penggugat, rekonvensi atau tergugat konvensi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1365 KUH Perdata tentang kerugian penggugat tidak berdasar. Menegaskan dalam poin replik nomor 2 di atas didasarkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menghentikan kerugian tersebut. Kedua, adanya perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Berdasarkan dalil-dalil di atas, mohon agar majelis hakim tetap mempertimbangkan dan memberikan putusan sebagai berikut. Pertama, menolak eksepsi dan jawaban tergugat untuk seluruhnya. Kedua, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih kuasa hukum penggugat telah membaca pihak. Apakah kuasa hukum tergugat memahami isi duplik? Dapat dipahami yang mulia. Apakah dari pihak tergugat akan mengajukan duplik? Iya yang mulia, kami akan mengajukan duplik, tapi kami minta waktu 3 hari untuk mempersiapkan duplik tersebut. Baik, 7 hari dari sekarang, pada hari apa dan tanggal berapa sekarang? 7 hari dari sekarang, 3 Agustus 2024, jadwal yang tersedia ya mulia. Baik, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis 3 Agustus dengan agenda pembacaan duplik dari pihak tergugat. Pada kuasa hukum diperintahkan agar hadir tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor register 012 garing perdata titik G garing 2024 garing Pengadilan Negeri Padang antara pihak penggugat Panjaitan Nugraha melawan pihak tergugat Sabrina Fajarwati. Pada hari ini Kamis 3 Agustus bertempatan di Pengadilan Negeri Padang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Pada pagi hari ini pembacaan duplik dari pihak tergugat. Apakah kuasa hukum tergugat telah hadir? Hadir ya mulia. Baik, kuasa hukum tergugat telah hadir. Hadir ya mulia. Apakah kuasa hukum tergugat sudah siap dengan dupliknya? Sudah siap ya mulia. Silakan serahkan salinannya kepada majelis hakim dan kuasa hukum tergugat. Baik ya mulia. Baik, pada kuasa hukum tergugat, silakan bacakan pokok-pokoknya saja. Baik, terima kasih mulia. Duplik dengan nomor 012 garing PDTG garing 2024 garing PN Padang. Dalam pokok perkara, potensi tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil penggugat dan gugatannya maupun dalam repliknya. Yang kedua, tergugat menegaskan kembali bahwa gugatan tergugat tidak jelas dan kabur. Yang ketiga, mengenai tuduhan penyalahgunaan kuasa pengelolaan keuangan pengelapan dana perusahaan, tergugat dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Tergugat selalu menjalankan tugasnya sebagai manajer keuangan dan operasional dengan itikat baik dan bertanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar perusahaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, tergugat menilai bahwa tergugat telah gagal dalam membuktikan adanya kerugian yang dialami oleh perbuatan tergugat. Yang kelima, terkait dividen,
dibebaskan dari tanggung jawabnya. Tergugat menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai manajemen keuangan yang profesional, tergugat selalu bertindak dengan etikat baik dan penuh hati-hati yang melakukan dengan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana diatur dalam pasal 97 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PPN. Yang kedua, berdasarkan pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, anggota manajemen keuangan yang profesional tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana yang dimaksud pasal 3 yang dimaksud pada ayat 3 apabila dapat membuktikannya. Yang ketiga, tergugat akan membuktikan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai manajemen keuangan yang profesional telah memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dalam pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Ketiga, berdasarkan hal tersebut, tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat seluruhnya. Yang kedua, menyatakan gugatan tergugat tidak dapat diterima. Yang ketiga, menolak gugatan tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tergugat tidak dapat diterima. Yang keempat, menerima dan mengabulkan gugatan rekomendasi tergugat untuk seluruhnya. Yang kelima, menghukum penggugat untuk bayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya. Demikian duplik ini kami sampaikan. Atas perhatian majelis hakim yang terhormat, kami ucapkan terima kasih. Sekian. Baik, terima kasih kuasa hukum tergugat telah membacakan dupliknya. Apakah dapat dipahami kuasa hukum tergugat? Baik, dengan berakhir pembacaan duplik, maka berakhir pula agenda jawab jawab antara penggugat dan tergugat. Kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu pembuktian. Kepada saudara kuasa hukum penggugat, apakah akan menghadirkan bukti tertulis dalam persidangan kali ini? Yang mulia, kami akan menghadirkan alat bukti yang mulia. Berapa waktu yang saudara butuhkan untuk mempersiapkan alat bukti tersebut? Kami mohon waktu kurang lebih selama 7 hari yang mulia. Baik. Apakah kuasa hukum tergugat keberatan? Tidak keberatan. 7 hari dari sekarang, hari pada tanggal berapa penyeteran? 7 hari dari sekarang, 10 Agustus 2024, jadwal yang tersedia ya mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan dengan kembali pada hari Kamis 10 Agustus dengan agenda pembacaan sidang pengajuan alat bukti oleh pihak penggugat. Pada para kuasa hukum harap hadir tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor register 012-perdata-G-2024 dari Pengadilan Negeri Padang antara pihak penggugat Panji Eka Nugraha melawan pihak tergugat Sabrina Fajarwati. Pada hari ini Kamis 10 Agustus bertempatan di Pengadilan Negeri Padang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Pada pagi hari ini adalah pengajuan alat bukti oleh pihak penggugat. Pada pihak penggugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Sudah yang mulia. Baik, silakan serahkan alat bukti pada majelis hakim. Baik yang mulia. Baik, silakan dulu. Oke, alat bukti dirasa cukup. Apakah kuasa hukum penggugat juga menghadirkan saksi? Ya yang mulia, kami juga memberikan saksi yang mulia. Berapa orang yang kuasa hukum penggugat hadirkan? Ada 2 orang saksi yang mulia. Baik, dimohon panitera untuk menghadirkan saksi. Kepada petugas sidang, mohon hadirkan kedua saksi ke dalam ruang sidang. Saksi sudah hadir, ya. Baik, terima kasih. Untuk pemeriksaan saksi akan dipimpin oleh hakim anggota 1. Silakan. Baik, silakan para saksi untuk memberikan kartu identitasnya ke meja majelis hakim terlebih dahulu. Baik, saudari Restariani. Astagfirullahaladzim. Fitnah. Baik, saudari Restariani. Benar yang mulia. Nama Restariani, tempat tanggal lahir Padang 11 Januari 1998, apakah benar? Benar yang mulia. Alamat di Jalan Gunung Panilun nomor 126 Padang, Kewarganegaraan Indonesia, apakah benar? Benar yang mulia. Apa pekerjaan saudari saat ini? Saya bekerja sebagai asisten direktur utama PT Jaya Padang yang mulia. Baik, saudari Monika Saraswati. Benar yang mulia. Nama Monika Saraswati, tempat tanggal lahir Padang 22 November 1996, apakah benar? Benar yang mulia. Alamat di Jalan Bypass nomor 22 Padang, Kewarganegaraan Indonesia, apakah benar? Benar yang mulia. Apa pekerjaan saudari pada saat ini? Saya bekerja sebagai staf administrasi keuangan 2 manajer keuangan yang mulia.
Baik, kepada kedua saksi, apakah saudari Restariani dan Monika Saraswati dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat ini? Sehat yang mulia. Hadir di sini atas kemauan sendiri atau hadir ke sini atas kemauan sendiri, tidak dibawa paksaan atau tekanan? Atas kemauan saya sendiri yang mulia. Baik, apakah saudari Restariani dan Monika Saraswati memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga atau semenda dengan pihak tergugat, penggugat, dan kami para majelis hakim pada hari ini? Tidak ada yang mulia. Baik, identitas saudari telah dicatat. Sebelum memberikan keterangan, saudari wajib disumpah. Apakah saudari Restariani dan Monika Saraswati bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Baik, silakan berdiri. Pada petugas sidang harap mengambil tempat untuk sumpah. Dan sumpah akan dipimpin oleh hakim anggota 2. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, ikuti kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Petugas sidang, silakan balik tempat. Saksi silakan duduk kembali. Baik. Kuasa hukum penggugat, saksi mana yang akan kita periksa terlebih dahulu? Saksi Restariani terlebih dahulu yang mulia. Baik, pada saksi Monika Saraswati harap meninggalkan ruang sidang dan akan kami panggil setelah Restariani. Baik yang mulia. Baik, majelis ingatkan sebelumnya saudari telah disumpah, mohon untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Jika saudari memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, saudari dapat diancam pidana 7 tahun penjara. Apakah dapat dipahami? Dapat yang mulia. Pemeriksaan saksi pertama akan dilakukan oleh majelis hakim. Pada hakim anggota 1 atau anggota 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia? Silakan. Baik, terima kasih. Baik, kepada saudari saksi, tadi saudari menyebutkan jabatan saudari adalah sebagai asisten direktur di PT Jaya Padang sejak tahun 2020. Apakah benar? Benar yang mulia. Baik, apa hubungan saudari dengan pihak penggugat yaitu Panji Eka Nugraha? Saya tidak mempunyai hubungan apapun dengan Pak Panji yang mulia. Saya mengenal beliau karena beliau merupakan direktur utama di perusahaan kami yang mulia. Baik, sebagai asisten direktur, apa saudari memiliki akses ke dokumen keuangan? Ya yang mulia, saya selaku asisten dari Pak Panji bertugas untuk membantu beliau yang mulia. Jadi saya memiliki akses ke berbagai dokumen dan laporan termasuk ke laporan keuangan yang termasuk Baik, dalam terkait perkara ini, apa yang saudari ketahui? keuangan ini ceritanya tadi. Enggak, Pak. Keuangan ini. Ya, Baik, sebagai asisten direktur ya, apakah saudari memiliki akses ke dokumen keuangan tersebut? Iya yang mulia. Tugas saya membantu direktur untuk melakukan tugasnya. Jadi saya memiliki akses ke berbagai dokumen dan laporan termasuk laporan yang berkaitan dengan keuangan yang mulia. Baik, terkait perkara ini, apa yang saudari ketahui? Yang saya ketahui, Sabina selaku manajer keuangan telah menyalahgunakan wewenangnya yang mulia. Menyalahgunakan seperti apa saudari? Seperti adanya ketidaksesuaian antara jumlah dividen yang seharusnya diberikan kepada direktur utama dengan laporan yang dibuat oleh Sabina. baik, dari kami kedua, apakah ada tambahan? Baik, selanjutnya pada kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudari saksi, tadi saudari menyebut melihat adanya transfer ke rekening pribadi tergugat atau Ibu Sabrina. Apakah saudari ini dapat mengingat kapan transaksi itu terjadi dan dari pos keuangan mana dana itu diambil? Dana tersebut terjadi sekitar antara tahun 2010 hingga 2017. Jumlahnya berkisar antara 50 juta hingga 1 miliar rupiah. Baik, dan saudari yakin bahwa rekening tujuan itu adalah rekening pribadi Ibu Sabrina, bukan rekening lain milik perusahaan untuk operasional? Saya yakin karena rekening tersebut tidak terdaftar sebagai rekening operasional perusahaan. Kami melakukan pengecekan. Setelah kami cek, ternyata nomor rekening tersebut merupakan rekening milik dari Ibu Sabrina. Baik, cukup yang mulia. Baik, terima kasih kuasa hukum penggugat. Apakah dari kuasa hukum tergugat ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia. Silakan. Baik, saudari, dalam keterangan saudari tertulis pada poin terakhir, saudari mengatakan oleh karena itu, saya melaporkan temuan ini kepada manajer keuangan PT Jaya Padang.
Apakah benar saudari melaporkan tentang penyalahgunaan wewenang ini pada tugas sendiri? Sepertinya salah deh Bu. Saya melaporkan itu kepada Bapak Panji selaku Direktur Utama, bukan kepada Bu Sabrina. Jadi keterangan tertulis saudari ini salah. Salahnya di bagian akhir Bu. Saya melaporkan itu kepada Bapak Panji, bukan kepada Bu Sabrina. Oke. Baik, pemeriksaan saksi Lestariani dirasa cukup. Silakan dilengkapi identitas Anda dan boleh meninggalkan ruang sidang. Terima kasih Bu. Pada panitia, mohon ajukan saksi berikutnya. Kepada petugas sidang, mohon hadirkan saksi Monika Saraswati ke dalam ruang sidang. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Majelis Hakim mengingatkan kembali, saudari telah disumpah dan mohon berikan keterangan yang sebenarnya. Jika saudari memberikan keterangan di luar sumpah, maka akan diancam dengan pidana penjara 7 tahun. Apakah saudari mengerti? Saya mengerti yang mulia. Baik, pemeriksaan akan dilanjutkan oleh majelis hakim pada hakim anggota 1 atau anggota 2. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudari saksi, tadi saudari menyebutkan jabatan saudari itu adalah staf di PT Jaya Padang sejak Januari 2020. Apakah benar? Betul yang mulia. Dalam kapasitas saya sebagai staf, saya memiliki akses ke berbagai dokumen, termasuk kepada laporan transaksi keuangan perusahaan tersebut yang mulia. Saudari menyebutkan jabatan saudari ini adalah staf. Apakah sebagai staf saudari memiliki akses ke dokumen perusahaan, dokumen keuangan perusahaan? Benar yang mulia. Terkait perkara ini apa yang saudari tahu? Terkait dengan perkara ini, sepenglihatan saya pada saat bekerja, manajer keuangan melakukan penyalahgunaan kekuasaannya di dalam pengambilan laba perusahaan yang seharusnya dibagikan sebagai dividen yang mulia. Baik, cukup ya. Baik, apakah ada tambahan dari hakim anggota? Baik, pada kuasa penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan pada saksi? Terima kasih yang mulia. Saudari saksi, tadi saudari mengatakan bahwa saudari ini adalah staf. Apakah saudari bisa menjelaskan staf ini di bagian apa? Saya sebagai staf administrasi keuangan di bawah manajer keuangan. Lalu sebagai staf di bawah manajer keuangan, apakah saudari juga bertugas membantu menyiapkan laporan keuangan yang tadi saudari sebut tidak sesuai? Saya membantu menyiapkan dokumen mentahnya saja, akan tetapi laporan finalnya itu dikerjakan dan disusun ataupun disetujui oleh manajer keuangan tersebut. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Pada kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan pada saksi? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi, ini saudari mengkonfirmasi bahwa saudari adalah staf administrasi keuangan di bawah manajer keuangan, benar? Benar. Saya ingin membacakan poin terakhir dari pertanyaan tulis saudari di sini tertulis. Oleh karena itu, saya melaporkan temuan ini kepada manajer keuangan PT Jaya Padang untuk dilakukan investigasi lebih lanjut. Apakah ini benar? Mohon maaf yang mulia, pertanyaan dari pihak tergugat ini telah menyurutkan saksi dari kami yang mulia. Keberatan ditolak. Pada kuasa hukum tergugat, silakan lanjutkan. Baik yang mulia. Saudari menemukan dugaan atasan saudari mengambil uang. Lalu saudari melaporkan temuan itu kembali kepada atasan saudari yang diduga mengambil uang tersebut. Apakah itu benar saudari saksi? Mohon maaf itu sepertinya salah ketik. Akan tetapi maksud saya itu laporan temuan ini saya tujukan kepada direktur utama atau penggugat. Saksi sebelumnya juga mengatakan hal yang sama persis, bahwa keterangannya salah ketik di bagian yang sama. Apakah BAP saudari ini dibuat bersama-sama dengan saksi sebelumnya? Tidak, itu murni salah ketik. Akan tetapi saya itu bekerja sebagai staf administrasi keuangan. Saya hanya bekerja di bagian pendokumenan, akan tetapi penyusunannya itu dan setujunya itu oleh manajer keuangan yang mulia. Izin yang mulia. Jadi terdapat kejanggalan dari keterangan para saksi dari penggugat, di mana mereka sama-sama mengatakan salah ketik dalam laporan RPS. Jadi dimohonkan pertimbangan kembali kepada majelis hakim. Terima kasih. Baik, terima kasih kuasa hukum tergugat. Apakah saudari saksi tetap dalam keterangannya? Saya tetap dengan keterangan saya yang mulia. Baik, saudari saksi bisa meninggalkan ruang sidang. Silakan ambil kartu identitasnya. Baik yang mulia. Baik, dengan demikian pemeriksaan bukti dari penggugat dinyatakan selesai. Sidang selanjutnya adalah agenda pembuktian dari pihak tergugat. Pada kuasa hukum tergugat, kapan saudara siap dengan alat bukti tertulis? Kami mohon waktu 3 hari. Yang mulia. Baik, 7 hari dari sekarang adalah tanggal 17 Agustus yang merupakan hari libur nasional. Jadi kita majukan persidangan kita kali ini di tanggal 16 Agustus. Bagaimana kan cara? Baik yang mulia,
Persidangan selanjutnya hari Rabu 16 Agustus 2024 jadwal tersedia ya mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu 16 Agustus dengan agenda pemeriksaan alat bukti dari pihak tergugat. Pada para kuasa hukum diperintahkan agar hadir tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan perkara dengan nomor registrar 012-Perdata.G-2024 Pengadilan Negeri Padang antara pihak penggugat Panji Eka Nugraha melawan pihak penggugat Sabrina Hajarwati. Pada hari ini Rabu 16 Agustus bertepatan di Pengadilan Negeri Padang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan berita acara sidang minggu lalu, agenda hari ini adalah pemeriksaan bukti dari pihak tergugat. Pada kuasa hukum tergugat, apakah sudah hadir? Hadir mulia. Pada kuasa hukum penggugat, apakah sudah hadir? Hadir yang mulia. Baik, kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Sudah siap ya mulia. Baik, silakan kuasa hukum tergugat menyerahkan alat bukti kepada majelis hakim. Baik ya mulia. Baik, alat bukti dirasa cukup. Silakan boleh tempat. Apakah kuasa hukum tergugat juga menghadirkan saksi? Ada yang mulia. Kami menghadirkan saksi atas nama saudari Tali Ananda Melfi dan saudara Jason Hedi Saputra yang mulia. Panitia, mohon hadirkan saksi. Baik, pada petugas sidang mohon hadirkan kedua saksi ke dalam ruang sidang. Saksi sudah dihadirkan ya mulia. Baik, terima kasih kepada sidang. Silakan duduk. Saksi. Silakan para saksi menyerahkan kartu identitasnya terlebih dahulu. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Untuk pemeriksaan saksi akan dilakukan oleh hakim anggota 1. Bisa silakan. Baik, terima kasih mulia. Baik, saudari Tari Ananda Melfi, Benar mulia. tempat tanggal lahir di Padang pada tanggal 7 Juli 1999, keluarga negara Indonesia, apakah benar? Benar mulia. Beralamat di Jalan Rohana Kudus nomor 13 Padang Barat, Kota Padang, apakah benar? Benar mulia. Apa pekerjaan saudari pada saat Saat ini? ini saya sebagai staf akuntansi pada PT Jaya Padang mulia. Baik. Selanjutnya, saudara saksi Jason Henry Saputra, tempat tanggal lahir di Padang pada tanggal 13 Maret 1998, keluarga negara Indonesia, apakah benar? Benar yang mulia. Alamat di Jalan Rohana Kudus nomor 20 Padang Barat, Kota Padang, apakah benar? Benar, Yang Mulia. Apa pekerjaan saudara saat ini? Saya bekerja sebagai staf akuntansi di PT Jaya Padang gitu. Baik. Saksi Tari Ananda Melfi, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap melakukan persidangan pada saat ini? Sehat dan siap mulia. Apakah benar saudari hadir di sini atas kemauan saudari sendiri? Benar mulia. Apakah saudari memiliki hubungan darah atau keluarga atau semenda dengan kami para pihak majelis hakim, pihak tergugat maupun pihak penggugat? Tidak mulia, namun tergugat merupakan atas saya. Baik. Saksi Jason Henry Saputra, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap melakukan persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Apakah benar saudara hadir di sini atas kemauan saudara sendiri? Benar, Yang Mulia. Apakah saudara punya hubungan darah atau keluarga dengan kami para majelis hakim, pihak tergugat, pihak penggugat? Tidak, Yang Mulia. Baik, identitas saudara dan saudari telah dicatat. Sebelum memberikan keterangan, saudara dan saudari wajib disumpah. Apakah saudara dan saudari bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Baik, silakan berdiri. Tugas sidang harap mengambil tempat. Sumpah akan dipimpin oleh hakim anggota 2. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara dan saudari saksi ikuti keterangan saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya. Bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih tugas sidang. Para saksi, silakan duduk. Pada kuasa hukum tergugat, saksi mana yang akan kita periksa terlebih dahulu? Saksi Tari Ananda Melfi terlebih dahulu. Baik, pada saksi Jason harap meninggalkan ruangan sidang terlebih dahulu. Baiklah, majelis hakim ingatkan kembali saudari saksi Tari Ananda Melfi, saudari sebelumnya telah disumpah. Mohon untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Jika saudari memberikan keterangan palsu, saudari dapat dipidana dengan hukuman penjara 7 tahun. Dapat dimengerti? Nanti yang mulia. Pemeriksaan saksi pertama akan dilakukan oleh majelis hakim. Pada hakim anggota 1 dan hakim anggota 2, apakah ada yang ingin ditanyakan pada saksi? Cukup yang mulia. Baik, pada kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan pada saksi? Cukup yang mulia.
Pada kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan pada saksi? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudari saksi, saudari bilang tadi melihat secara langsung pertikaian antara penggugat dan tergugat. Kapan dan di mana pertikaian itu terjadi? Waktu itu di ruang rapat kantor pada bulan Juni 2023, Bapak Panji datang lalu marah-marah karena menuduh perbuatan melawan hukum terkait kecurigaan terhadap transaksi keuangan tersebut oleh Ibu Sabrina. Baik, tadi saudari menyebut laporan keuangan telah diaudit secara independen. Siapa auditornya dan kapan audit itu dilakukan? Auditornya adalah Ibu Rachel Atmavia untuk laporan pada tahun 2018 sampai 2023. Perkara ini menyangkut dugaan transaksi di tahun 2023 hingga 2024. Saksi kami sebelumnya, Lestariani dan Monika Saraswati, menyatakan ada transaksi ke rekening pribadi tergugat yang dicatat sebagai biaya operasional fiktif. Apakah saudari selaku staf akuntansi pernah mencatat transaksi seperti itu? Tidak Pak, saya hanya mencatat transaksi yang sudah berdasarkan barang bukti yang sah. Jika ada memo dari manajer keuangan atau tergugat untuk membayarkan biaya konsultan sebesar 100 juta, apakah saudari akan memprosesnya? Jika memang tersebut sudah disetujui oleh Ibu Sabrina, maka akan saya proses Pak. Apakah saudari akan mengecek apakah konsultan itu fiktif atau tidak? Wah, untuk pengecekan itu saya tidak berwenang Pak. Saya hanya berwenang untuk memproses pembayaran yang sudah disetujui oleh Ibu Sabrina sebelumnya Pak. Jadi saudari tidak tahu menahu apakah transaksi yang saudari catat itu fiktif atau tidak, asalkan sudah disetujui oleh tergugat. Begitu ya? Ya, saya hanya mencatat berdasarkan dokumen. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Pada pemeriksaan saksi tadi Ananda Melvi sudah cukup. Silakan ambil kartu identitas saudari dan boleh meninggalkan ruangan. Pada tugas sidang harap dampingi saksi untuk meninggalkan ruangan sidang. Terima kasih Mbak. Manajer, mohon hadirkan saksi selanjutnya. Kepada petugas sidang mohon hadirkan saksi Jason ke dalam ruang sidang. Saksi sudah dihadirkan yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan kembali tempat. Silakan duduk. Pada saksi Jason, majelis ingatkan kembali, saudara telah disumpah. Mohon untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Jika saudara memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, ancaman pidana 7 tahun penjara. Apakah dapat dipahami? Dapat dipahami yang mulia. Baik, pemeriksaan dilanjutkan oleh majelis hakim. Pada hakim anggota 2, disilakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara Jason, tadi saudara merupakan staf akuntansi. Apakah saudari ini tahu? Biar fokus. Iya. Baik. Lama. Baik. Sabar. Baik. Saksi Jason, pemeriksaan akan dilakukan oleh majelis hakim pada hakim anggota 1 dan hakim anggota 2. Apakah ada yang ingin ditanyakan pada saksi? Cukup yang mulia. Pada kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan pada saksi? Pada kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan pada saksi? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, saudara tadi meneruskan BAP saudara. Di BAP ini tertulis saksi, yaitu Anda yang bertanggung jawab atas manajemen keuangan. Tapi saudara luruskan menjadi tergugat atau Ibu Sabrina. Jabatan saudara ini apa? Jabatan saya sebagai staf akuntansi di PT Jaya Padang, Bu. Jadi BAP saudara ini salah ketik. Iya, Bu, saya PT. Baik, saya lanjut ke poin terakhir BAP saudara. Di sini tertulis bahwa akibat tuduhan berdasar dari penggugat, saksi mengalami kerugian non material berupa tercemarnya nama baik serta tekanan psikologi terhadap keluarga saksi. Apakah benar Anda mengalami kerugian non material ini? Apa itu bilangnya? Bagaimana Pak? Maksudnya, kamu tadi Sudah, PT. Oh, mau tanya maksudnya? Maksudnya itu apakah? Oh, yang maksudnya. Oke, cek dulu tiga. Jawab sih. Maksudnya apa? Jawab. Maksudnya? Saya tanya apakah Anda dan keluarga Anda itu mengalami tekanan psikologis akibat tuduhan penggugat terhadap tergugat? Bukan, Bu. Maksudnya itu kerugian yang dialami oleh yang tergugat, Bu. Jadi BAP saudara ini salah ketik lagi. Ini kan yang kedua yang salah ketik. Saudara disumpah untuk memberikan keterangan tentang diri saudara atau tentang tergugat? Tentang yang saya ketahui, Bu. Baik, saudara tadi bilang seluruh pengeluaran disampaikan dalam forum internal dan rapat direksi. Apakah saudara hadir dalam rapat direksi? Tidak, Bu. Saya hanya menyiapkan laporan keuangan untuk manajer keuangan, Bu. Jadi saudara tidak tahu pasti apakah itu disampaikan atau tidak? Dan manajer keuangan yang menyiapkan itu, Bu. Jadi saudara hanya mendengar dari manajer keuangan, bukan mengetahui atau melihat sendiri gitu ya. Iya, Bu. Baik, izin konfirmasi yang mulia bahwa
kerugian non material yang dialami oleh pihak tergugat ini bukan dialami sama saksi, serta penyampaian seluruh pengeluaran pada rapat forum internal beberapa direksi tidak dapat dipastikan kebenarannya ya mulia, karena saksi hanya mendengar dari pihak lain. Mohon untuk dipertimbangkan keterangan saksi tersebut yang mulia. Baik, terima kasih pihak penggugat. Keterangan saksi akan kami pertimbangkan dalam putusan. Silakan, Saudari Jason, diambil kartu identitasnya untuk meninggalkan ruangan. Baik, dengan demikian pemeriksaan bukti dari pihak tergugat dinyatakan selesai dan seluruh rangkaian agenda pembuktian dalam perkara ini telah selesai. Agenda selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan dari kedua belah pihak. Berapa lama yang dibutuhkan untuk menyusun kesimpulan? Apakah 7 hari cukup? Baik, 7 hari dari sekarang, hari akan tanggal berapa penjara? 7 hari dari sekarang, Rabu 23 Agustus 2024, jadwal yang tersedia yang mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu 23 Agustus dengan agenda penyerahan kesimpulan dari para pihak. Pada kuasa hukum harap hadir tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor register 012 garing perdata titik G garing 2024 garing Pengadilan Negeri Padang antara pihak penggugat Panji Eka Nugraha melawan pihak tergugat Sabrina Fajarwati. Pada hari ini Rabu 23 Agustus bertepatan di Pengadilan Negeri Padang, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian. Pagi hari ini adalah penyerahan kesimpulan dari kedua belah pihak. Apakah kuasa hukum penggugat telah hadir? Kuasa hukum tergugat telah hadir? Baik, pada kuasa hukum silakan menyerahkan kesimpulannya. Baik, dirasa kesimpulan cukup, maka majelis hakim memerlukan waktu 7 hari untuk memusyawarahkan dan menyusun putusan. Apakah dari penggugat dan tergugat keberatan? Baik, 7 hari dari sekarang, hari apa dan tanggal berapa Panitera? 7 hari dari sekarang, Rabu 30 Agustus 2024, jadwal yang tersedia yang mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus dengan agenda pembacaan putusan. Kepada para kuasa hukum diperintahkan agar hadir tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor register 12 garing perdata TTG garing 2024 garing Pengadilan Negeri Padang antara pihak penggugat Panji Eka Nugraha melawan pihak tergugat Sabrina Fajarwati. Pada hari ini Rabu 30 Agustus bertepatan di Pengadilan Negeri Padang, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian. Pagi hari ini adalah pembacaan putusan. Apakah kuasa hukum penggugat telah hadir? Apakah kuasa hukum tergugat hadir? Baik. Agenda persidangan pagi hari ini adalah pengucapan putusan. Oleh karena itu disampaikan beberapa hal sebelum pengucapan dilakukan. Dalam pengucapan putusan ini, majelis hakim hanya akan menyampaikan pokok-pokoknya saja. Dengan pertimbangan yang pertama menghemat waktu, salinan putusan secara lengkap juga akan disampaikan kepada para pihak setelah persidangan ini selesai. Kemudian diingatkan kembali kepada para pihak supaya tidak menyela atau mengajukan instruksi selama pengucapan dilakukan. Kemudian yang terakhir, pada para pihak untuk tetap menjaga ketertiban sidang. Putusan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara gugatan antara Panji Eka Nugraha sebagai penggugat melawan Sabrina Fajarwati sebagai tergugat. Setelah memeriksa gugatan, eksepsi, replik, duplik, pembuktian oleh para pihak, dan kesimpulan oleh para pihak, majelis hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah 1. Adanya perbuatan terbukti tergugat telah menyalahgunakan keuangan perusahaan. Tindakan tersebut terdokumentasi dalam hasil audit sejak tahun 2018 hingga tahun 2023. 2. Adanya kesalahan, terdapat unsur kesengajaan dalam penyalahgunaan keuangan. Tidak adanya tanggapan atas somasi, penguatan unsur kesalahan, pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan perseroan. Selanjutnya putusan akan dilanjutkan oleh hakim anggota 1. Menimbang kerugian materi sebesar 204.712.733.526 rupiah, kerugian terhadap reputasi dan wewenang konkret perusahaan, kerugian terhadap kepentingan pemegang saham, adanya hubungan kuasa, terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan tergugat dengan kerugian timbul sebagai akibat langsung dari penyalahgunaan keuangan, dapat dibuktikan melalui hasil audit dan dokumen keuangan aspek tanggung jawab hukum. Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, tergugat wajib mengganti kerugian tanggung jawab bersifat personal sesuai pasal 97 ayat 3 Undang-Undang PT. Kewajiban ganti rugi mencakup pengembalian dana dan kompensasi kerugian. Menimbang bahwa tindakan tergugat telah mengakibatkan kerugian imaterial berupa menurunnya kepercayaan
PT Jaya Padang dapat dikategorikan sebagai berikut. Pertama, kerugian reputasi. Hilangnya kepercayaan pasar, menurunnya nilai perusahaan, terganggunya hubungan bisnis. Menimbang bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi. 1. Adanya perbuatan melawan hukum, yaitu penyalahgunaan keuangan. 2. Adanya kesalahan atau kesengajaan ataupun kelalaian. 3. Adanya kerugian sebesar Rp204.312.735.526. 4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tindakan tergugat telah memenuhi seluruh unsur tersebut. Menimbang, kerugian telah dibuktikan melalui hasil audit bukti P5 RUPSLB telah mengambil tindakan pemberhentian. Bukti P4 somasi telah dilayangkan namun tidak ditanggapi. Rangkaian bukti menunjukkan kesalahan tergugat. Menimbang, putusan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan hak penggugat, mencegah kerugian lebih lanjut bagi perseroan. Mengadili. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penggugat. 3. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian material kepada penggugat sejumlah Rp204.312.730.526. 4. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian imaterial sebesar Rp70 miliar. 5. Memerintahkan dilakukan sita jaminan atas barang-barang milik tergugat yang berupa: 1 rumah seluas 2.700 meter persegi yang terletak di komplek villa Hadis Permai. 1 villa seluas 3.500 meter persegi yang terletak di kawasan Eli Dago, Bandung atas nama tergugat. 1 mobil BMW M4 dan 1 mobil Alphard atas nama tergugat. 4 jenis rekening bank berbeda, 12 perhiasan berupa berlian dan jam tangan merek Patek Philippe dengan total harga 9.527 juta. 6. Menghukum tergugat untuk membayar seluruhnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Dengan demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan hakim dalam Pengadilan Negeri Padang pada hari Kamis tanggal 30 Agustus oleh kami Alfiansa Arlis SHMH sebagai Hakim Ketua, Fira Elwista SHMH, dan Hanifah B. Ramadhani masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis 30 Agustus diucapkan dalam persidangan terbuka dan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para pihak anggota, dibantu panitia pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Atas putusan majelis hakim, para pihak dapat menanggapi isi putusan dan diberikan kesempatan untuk mempergunakan haknya. Apabila tidak puas dengan putusan majelis ini, maka dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Terima kasih atas perhatiannya para pihak dan para hadirin yang hadir dalam sidang perkara ini. Sidang dinyatakan ditutup dan selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. One is the loneliest number that you'll ever do.